Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Baik teman-teman, alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Pipit Mariani. Kali ini membawakan pelajaran fikih. Alhamdulillah sudah memasuki KD 3.4 bab 10, 11 dan 12. Bab 10 tentang sholat wajib, bab 11 sholat sunnah, bab 12 sholat subuh. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajarannya seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Ista'adadna, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusukan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Ya, baik teman-teman, kita saksikan penjelasan berikut ini. Yuk disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Mata pelajaran fikih KD 3.4 bab 10 sholat wajib, bab 11 sholat sunnah, bab 12 sholat subuh. Pelajaran 10, sholat wajib. Setelah pelajaran ini, insya Allah teman-teman 1 mengetahui makna sholat, 2 mengetahui arti sholat wajib, 3 dapat menyebutkan sholat wajib 5 waktu. Jagalah sholat, jagalah sholat, jangan pernah kalian meninggalkannya. Demikian pesan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sebelum beliau meninggal dunia. Sholat itu ibadah yang sangat penting. Ia merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat diibaratkan sebagai tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti telah mendirikan agama. Dan yang meninggalkannya berarti telah merobohkan agama. Sehingga sholatlah yang membedakan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman. Jadi hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kita tidak sholat sampai tua. Caranya dari sekarang teman-teman harus sudah mulai melatih, membiasakan sholat. Walaupun belum sesuai dengan waktunya, misalnya sholat subuh. Saat ini kan subuh pukul 4 lewat 9, tapi teman-teman bisa mengerjakannya pukul 5 tidak apa-apa, atau pukul 6 tidak apa-apa untuk latihan. Tapi teman-teman juga harus punya target. Oh, aku harus lebih pagi lagi bangunnya setelah sholat subuhnya pukul 6, lalu dinaikkan pukul 5, dinaikkan lagi akhirnya tepat waktu pukul 4 ya, atau sesuai dengan waktu sholat ya, kan kadang berubah-ubah, subuh itu kadang pukul 4, kadang setengah 5 dan lain-lain. Begitupun dengan sholat yang lainnya, kecuali sholat yang waktunya pendek, misalkan sholat maghrib itu sebentar ya, itu harus disegerakan. Tapi tidak berarti yang lainnya boleh di nanti-nanti ya. Tetap teman-teman lebih cepat lebih baik.
Ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhus shalah. Hal yang paling utama dalam agama ini ialah Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, dan tiangnya adalah sholat. Ya, ini adalah hadis penguat tentang betapa harusnya sholat itu. Sebuah bangunan jika tidak ada tiangnya, bayangkan, maka akan roboh ya. Sholat ialah ibadah yang selalu dimulai dengan takbiratul ihram. Bunyinya bagaimana teman-teman takbiratul ihram? Ya, mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama ke kanan, kedua ke sebelah kiri. Tata cara dan waktu sholat ditentukan oleh syariat ya. Tata caranya, sholat subuh 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian waktunya, kalau subuh pagi-pagi ya, sebelum matahari terbit. Kalau isya malam hari, kalau maghrib menjelang malam. Itu sudah ditentukan, tidak boleh kita membuat aturan sendiri. Aku subuhnya ntar aja jam 9. Nah, itu tidak bisa, tidak boleh ya. Sholat Sholat ada 2 macam, sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib artinya sholat yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, baik ketika kita sedang sehat atau sedang sakit, dan ketika bermukim atau bepergian, bahkan ketika dalam peperangan sekalipun. Meninggalkan sholat wajib adalah perbuatan dosa nih teman-teman ya. Sholat wajib, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Sedang sakit pun tetap harus sholat. Tidak bisa sambil berdiri, boleh sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, boleh sambil berbaring. Sambil berbaring juga misalnya masih tidak kuat, boleh hanya dengan kedipan mata ya, diniatkan sholat. Nih, sedang bepergian juga tetap bagaimana? Ya, ketika kita naik kendaraan, sudah tiba waktu sholat, turun dulu dari kendaraan, mengerjakan sholat. Ataupun boleh sholat di dalam kendaraan juga. Bermukim itu kita tinggal di rumah sendiri ya, atau bepergian. Keduanya tetap harus sholat. Nah, ketika perang pun tetap harus sholat ya. Sholatnya sambil bawa senjata, terus gantian, nanti ada yang jaga, ada yang sholat. Selanjutnya, sholat wajib disebut juga sholat fardu. Sholat wajib dalam sehari semalam ada 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Seluruhnya berjumlah ya 17 rakaat. Sholat wajib harus dikerjakan pada waktunya dan yang utama dilaksanakan pada awal waktu. Tidak sah sholat yang dikerjakan pada selain waktunya. Sholat pada selain waktunya adalah perbuatan dosa. Nah teman-teman ya, tidak boleh kita membuat aturan main sendiri. Sholat sudah ada waktunya. Selain sholat wajib 5 waktu sehari semalam, laki-laki muslim wajib mengerjakan sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan pengganti sholat zuhur. Ia dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah setelah mendengarkan khutbah Jumat. Nah,
Ini juga khutbahnya harus disimak dengan baik-baik ya, jangan sampai kita tidak mendengarnya bahkan tertidur ya, karena ini sholat zuhur itu sholat Jumat itu tantangannya ngantuk katanya. Nah, kesimpulannya teman-teman, sholat merupakan tiang agama. Tata cara dan waktu sholat ditentukan oleh syariat. Sholat wajib ada 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat wajib harus dikerjakan dalam keadaan apapun. Meninggalkan sholat wajib adalah perbuatan dosa dan pelakunya akan mendapat siksa dari Allah. Ya, selanjutnya pelajaran 11, sholat sunnah. Diharapkan teman-teman bisa mengetahui makna sholat sunnah, mengetahui macam-macam sholat sunnah. Selain sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita beberapa sholat sunnah. Sholat sunnah ialah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan, tetapi tidak sampai diwajibkan. Apabila dikerjakan akan diganjar pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendatangkan dosa. Hanya saja orang yang tidak mengerjakannya akan merugi karena tidak mendapatkan pahala ya. Teman-teman jangan karena sunnah ini gak usah ya. Justru kita harus membiasakan juga dengan yang sunnah supaya terbiasa. Karena jika dikerjakan mendapat pahala, kalaupun ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Salat sunnah harus mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita dilarang menciptakan ibadah sendiri. Nah ya, tadi diulang, kita ibadah itu ada aturannya, tidak suka-suka kita. Salat sunnah beragam jenis dan waktu pelaksanaannya. Sholat sunnah disebut juga sholat nafilah ya. Di antara contoh-contoh sholat sunnah adalah ada 9 ya di sini. Apa saja? Nih, macam-macam sholat sunnah. 1. Sholat sunnah rawatib, dikerjakan sebelum atau setelah sholat fardu. Sholat yang 5 waktu teman-teman, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kan ada sholat sunnahnya ya. Kalau subuh sebelum subuh ya ada sunnahnya. Kalau zuhur sebelum dan sesudah. Kalau asar tidak ada ya, tidak ada sholat sunnahnya. Kalau maghrib sesudah, isya sesudah ya. Kemudian yang kedua, sholat duha dikerjakan setelah matahari terbit, yaitu sejak pukul 7 hingga menjelang waktu sholat zuhur. 3. Sholat istikharah dikerjakan untuk memohon yang terbaik dalam menentukan pilihan. Teman-teman misalnya bingung mau melanjutkan sekolah kemana nih, habis SD ke pesantren apa di SMP IT, nah boleh tuh sholat istikharah, meminta petunjuk sama Allah mana yang terbaik. Kemudian sholat tarawih dikerjakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. 5. Sholat witir dikerjakan sebagai penutup sholat di penghujung malam. Jumlah rakaatnya selalu ganjil. Sholat tahajud dikerjakan pada tengah malam hingga menjelang subuh. Sholat istisqa dikerjakan pada musim kemarau untuk memohon agar Allah menurunkan hujan.
Ya, jika ada musim kering yang berkepanjangan ya, itu biasanya umat Islam melakukan sholat, namanya sholat istisqa atau sholat meminta hujan. 8. Sholat tahiyatul masjid dikerjakan ketika kita masuk masjid sebelum duduk di dalamnya. Teman-teman masuk masjid, nah jangan langsung duduk, tapi kerjakan dulu sholat tahiyatul masjid, itu penghormatan untuk masjid ya. 2 rakaat misalnya ya, boleh beberapa rakaat silakan. Lalu setelahnya duduk. 9. Sholat syukrul wudu dikerjakan setelah kita berwudu. Pelajaran 12. Sholat subuh. Nanti teman-teman diharapkan mengetahui tata cara dan waktu sholat subuh, mengetahui keutamaan sholat subuh. Sholat fardu yang pertama kali kita kerjakan sejak bangun tidur pagi ialah sholat subuh. Sholat subuh ialah fardu sholat yang dikerjakan di antara terbit fajar shadiq hingga menjelang terbit matahari pagi di sebelah timur. Sholat subuh dikerjakan 2 rakaat tanpa disertai dengan tahiyat awal. Sholat subuh dikerjakan tanpa kunut. Sholat subuh mempunyai banyak keutamaan. Sholat subuh disaksikan oleh para malaikat yang bertugas menjaga malam dan siang. Orang yang mengerjakan sholat subuh akan mendapatkan perlindungan dari Allah dan dijamin akan dimasukkan ke dalam surga. Selain itu, melaksanakan sholat subuh merupakan tanda kuatnya keimanan seseorang. Karena di saat orang lain sedang terlelap tidur, ia justru memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat subuh. Melaksanakan sholat subuh tepat waktu akan melatih kedisiplinan kita, yaitu dengan bangun tidur pagi lebih awal dari orang lain. Apabila kamu terbiasa bangun pagi, tentu kamu tidak akan terlambat pergi ke sekolah. Oleh karena itu, segeralah tidur pada malam hari setelah belajar dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Dan jangan biasakan tidur kembali setelah sholat subuh. Namun pergunakan waktumu untuk memulai aktivitas hari itu. Kesimpulannya, waktu sholat subuh adalah mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga menjelang terbitnya matahari. Sholat subuh dikerjakan tanpa tahiyat awal dan qunut. Sholat subuh disaksikan oleh malaikat penjaga malam dan siang. Melaksanakan sholat subuh merupakan ciri kuatnya keimanan seseorang dan akan melatih kedisiplinan diri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajarannya dengan sangat baik ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum paham bisa diulang-ulang kembali videonya ya, tentang bab 10, 11, 12 sholat wajib, sholat sunnah, dan sholat subuh. Nah, sebelum ditutup ada refleksi, ada pertanyaan yang nanti teman-teman jawab di kolom komentar e-learning ya. Pertanyaan yang pertama, contoh sholat wajib itu apa? Nama lain sholat sunnah itu apa ya? Demikian pertanyaannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali lagi Bibi ucapkan. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kifaratul majlis. Istidah dan sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusukan. Doaan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya.